Debat panas antara Islam dan Kristen, yang dimana orang Kristen mau mendirikan Murtadin Center dan mengklaim Yesus sudah di surga. Ayo kita simak kawan-kawan. Di Flores saya akan buat yang namanya Murtadin Center, ya. Kalau saya ada berkat lebih, saya akan buat Murtadin Center besar, ya. Besar saya buat Murtadin Center di sini. Ya. Pegang omongan saya, pegang omongan saya. Ya. Karena apa? Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dari nama Yesus Kristus. Tidak ada. Kalau saya bisa bilang, Musa menyembah Kristus, yes, Musa menyembah Kristus. Bahkan pohon, semua apa, makhluk hidup semuanya menyembah Kristus. Semuanya itu Kristen. Saya jamin. Kalau mereka, Ustadz Nababan bilang apa? Ini adalah apa? Kambing Islam, ini Islam, semuanya Islam. Kalau saya bilang apa? Ini Kristen, semuanya Kristen, saya bilang. Ya, jadi saya akan buat yang namanya Murtadin Center di Flores, di NTT, ya. Tapi dengan visi misi yang bagus. Tapi bukan untuk mengkristenisasi. Orang datang mau masuk, ya dia disebut Murtadin. Nah, kayak gitu ya. RK yang nanti buat. Di Indonesia RK yang nanti buat. RK yang nanti buat. Ya, jadi gini teman-teman ya. Yohanes 14 ayat 6. Ayat yang membuat banyak orang tersandung. Ya. Yohanes 14 ayat 6 ini ayat pamungkas. Yang membuat banyak orang tersandung dan berpikir. Artinya apa? Dia bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa, yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ayat yang membuat banyak orang terguncang. Artinya menuju surga hanya melalui sang anak atau sang putra. Tidak ada. Tidak ada yang lain, tidak ada. Ya, hanya melalui Yesus, sang putra, sang sabda. Yang lain tidak ada. Tidak ada yang lain. Ya, makanya Alkitab mencatat apa? Sebab di atas kolong langit maupun di bawah bumi tidak ada nama yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus Kristus. Tentunya kita semua ini beriming-iming dan ingin sampai ke surga. Semua manusia. Semua manusia kalau mati pasti mau surga. Tapi saya tidak tertarik dengan surganya Pak Ustadz. Tidak tertarik. Ya. Sangat-sangat tidak tertarik. Nah, surga yang saya tertarik adalah surga yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Ya, dan para nabi sebelumnya. Ya, itu yang surga yang saya rasa tertarik. Ya. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, dan aku satu-satunya dari semua nabi. Nabi Musa tidak pernah mengatakan apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Tidak ada Nabi Musa ngomong. Ibrahim tidak pernah mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Tidak ada. Adam tidak pernah mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Ishak tidak pernah mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu? Tidak ada. Satu-satunya yang mengatakan demikian hanyalah apa? Yesus Kristus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepadamu dan setiap orang tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Saya tentunya mau ikut orang yang sudah ada di surga. Saya tidak akan ikut orang yang belum ada di surga. Logikanya gitu. Saya mengikuti orang yang sudah ada di surga. Bukan mengikuti orang yang belum ada di surga. Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang. Yesus bilang, akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Kali 5 kak. Kali saya teriak setengah mati kan tidak kali 5. Menang terus. Oke teman-teman ya, seperti itu. Pak Ustadz silakan sanggah bantah saya omongan saya. Ingin apa silakan Pak Ustadz. Tap-tap layarnya teman-teman ya, share-share-nya. Baik, baik. Kirim. Bentar ya. RK coba ngomong.
Ini saya mute. Saya tadi pakai Bluetooth. Sorry. Baik. Sorry, lanjut. Pantas. Bisa ulang lagi Oke. Pak Ustadz, bisa ulang lagi Boleh, nggak boleh. apa-apa. Ulang lagi, batalkan, ulang. Oke, ulang. Batalin. Saya orangnya fair kok, batalin. Batalin gimana Pak Ustadz? Batalin dulu lah. Iya, batalkan. Batal ke match. Waktunya kepotong tuh. Makasih. Tinggalkan match. Oke, pencet. Silakan bos. Oke, ya. Tadi katanya kata Ustadz Nababan gitu ya, kata Ustadz Nababan ya, kambing Islam, terus apa aja hewan disebutkan beliau adalah Islam, kan kayak gitu ya. Saya tidak memungkiri perkataan beliau itu memang ada buktinya. Coba kalau kita lihat buktinya ya. Nerka di sini kambing mau dibaptis ya, itu ngamuk dia kambing itu. Jadi nggak mau dia kambing itu nyembah manusia, nggak mau. Ngamuk itu kambing mau dibaptis tuh, nggak mau dia nyembah manusia. Kambing aja nggak mau nyembah manusia, nggak mau nyembah manusia gitu. Ya betul, dia tahu gitu siapa Tuhannya itu kambing, makanya dibaptis dia nggak mau gitu loh. Ngamuk itu kambing mau dibaptis kawan ya, perlu kau ketahui seperti itu. Terus ya saya tidak memasalahkan hal yang lainnya. Tadi kata RK, saya ada ketrigger juga ya. Ketrigger juga, RK mengatakan kita mengikuti yang datang dari surga. Waduh, teman-teman semuanya ya. Sayang seribu sayang. Pembuka kunci surga itu RK adalah Nabi Muhammad SAW. Nih. Nih ya. Nih saya ketikin. Sebar. Oke, nih dalilnya. Nih. Perhatikan RK. Nih ya. Nih ya. Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah membukanya untukmu. Dan aku tidak boleh ya membukanya untuk orang lain sebelummu." Berarti Yesus sekarang masih gentayangan di atas langit. Gentayangan berarti nunggu nabi kami dulu Yesusmu kawan ya. Jadi ikutilah yang menciptakan surga, bukan yang numpang di surga, jangan. Kata RK tadi Yesus kan turun dari surga, ngapain kita ngikutin orang yang numpang di surga? Lebih baik ya kita mengikuti pencipta surga dan yang pertama kali yang membuka pintu surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seoga saya kalau ikut Yesus yang masih gentayangan gitu. Surga belum dibuka gitu ya, belum dibuka. Nah jadi seperti itu RK. Jadi ada tuh ya, ini langsung dua ini ya, kena kamu dua jawaban. Tidak akan ada yang bisa membuka pintu surga selain Nabi Muhammad, apalagi cuma Yesus. Tuh ya, biar kamu tahu. Renungilah gitu ya RK ya. Aku mau bertanya ya tentang Bible-mu. Kamu mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, sesuai Yohanes 14 nomor 6. Coba buktikan perkataan itu ditujukan kepada Kristen. Coba. Atau ada secara tekstual Yesus mengaku, "Aku akan menjamin Kristen masuk surga." Apakah ada seperti itu? Aku mau tanya, kalau kamu bawanya Yohanes 14 nomor 6, itu kan dia lagi ngomong sama Thomas dan Filipus, yang mana mereka bukan Kristen. Karena Yesus itu adalah Bani Israel.
Quran surah Ali Imran ayat 49. Nabi Isa dari Bani Israel, kan kayak gitu. Tapi kalau di tempat RK, dia berkata dalam Matius 15 nomor 24 ya, dia itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Kalau RK, Israel kagak. Bani Asia ngaku-ngaku Israel rohani. Jadi coba buktikan kosakata itu untuk Kristen. Atau ada tulisannya ya, Yesus menjamin Kristen.